pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Baku tembak selama 1 jam terjadi saat aparat gabungan mengejar kelompok separatis teroris di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Mapolsek Bandar Sentani, Kabupaten Jayapura terbakar. Warga yang urus KTP meningkat 9% di Merauke. Baku tembak TNI Polri dengan kelompok teroris bersenjata terjadi di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat, Senin lalu. Baku tembak terjadi selama 1 jam saat aparat berusaha menangkap sejumlah anggota separatis yang posisinya sudah terdesak. Ratusan polisi dan tentara dikerahkan untuk mengejar anggota kelompok ini yang menghabisi nyawa 4 prajurit di Maibrat beberapa waktu lalu. Namun operasi militer ini tidak mudah karena kelompok ini lebih menguasai medan. Pangdam 18 Kasuari Mejen Inyo Mancantiasa bersama Gubernur dan Kapolda meninjau langsung lokasi pembantaian 4 prajurit TNI di Maibrat. Korban dibantai di kamar saat sedang tidur pada dini hari oleh puluhan OPM. Terus pelaku-pelaku ini, ya, dia harus bertanggung jawab sekali lagi. Dia harus bertanggung jawab terhadap ya perlakuannya yang biadab, ya, yang tidak berkemanusiaan, ya, karena tentara yang berusaha ini, ya, tidak pernah menyakiti rakyat. Mereka dekat sekali, ya, mereka melakukan pembangunan, apa yang menjadi permintaan masyarakat kita bantu semuanya. Ya, ternyata ada oknum-oknum, ya, yang di luar sini, yang tidak senang melihat bagaimana situasi damai, ya, masyarakat kita di Kampung Sor ini, mereka mencoba mengganggu dan menghambat pembangunan pemerintah. Jadi kita akan terus kejar, kita akan tangkap, ya, dan minta pertanggungjawaban. Saya ajak masyarakat ya yang ada di kampung Kisor, tapi juga kampung yang tadi kita lewat ada satu kampung lagi yang sementara kampung ini kosong karena dengan adanya kejadian itu masyarakat ini takut, trauma, dan mereka mungkin ada yang ke Sorong ataupun ke Yamaru ataupun mungkin ke Murket, nah sebagainya, dan kampung ini kosong. Untuk itu saya ajak masyarakat mari kembali ada di kampung yang beraktivitas sebagaimana biasa, di mana ya Kodam 18 Kasuari juga dan Pak Kapolda Papua Barat sudah memberikan jaminan keamanan bagi. Hingga saat ini sudah 2 orang yang ditangkap, keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polres Sorong. Kamis pekan lalu 4 tentara yang bertugas di Pos Ramil Kisor, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat, ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka sayatan. Serda Ambrosius Prakadirham Pratuzul Ansari ditemukan tewas di dalam kamar, sedangkan Danpos Ramil Kisor Letu CHB Dirman ditemukan di antara semak belukar di luar pos. 2 anggota lainnya berhasil menyelamatkan diri namun menderita luka berat. James Aisoki melaporkan dari Maibrat, Papua Barat. Polsek Bandar Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa kemarin terbakar. Kebakaran terjadi akibat puluhan warga dari Kampung Sereh bertindak anarkis membakar salah satu rumah yang letaknya berada di belakang Mapolsek Bandar Sentani. Aparat tidak bisa membendung dan menghalau massa karena kurangnya jumlah anggota. Api kemudian membesar dan merembet sehingga ikut membakar Mapolsek. Pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena hembusan angin yang kencang. Bermula ketika ada persiapan pemasangan panggung dan juga stand atau tenda di halaman makam almarhum Tes. Nah, itulah yang terjadi. Ada dari pihak korban ini menegur bekerja. Kenapa melakukan itu tanpa mengizin kepada yang punya tanah? Namun mereka melakukan. Setelah itu mereka melaporkan kepada pihak pelaku, dalam hari ini YE. Dari YE itu kan tidak menerima itu. Setelah itu mengumpulkan
kelompoknya. Setelah itu menuju ke kompleks sementara dan melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap rumah dari saudara YI sendiri. Nah, tanpa disadari pembakaran itu kan merembes semua bangunan yang ada di kompleks itu, bahkan sampai di polsek kawasan bandara. Itu sebenarnya awal mulanya itu. Ada berapa rumah yang terbakar? Hitungan sepintas dari depan kita lihat deretan polsek itu kan ada 5 petak. Belum lagi yang di belakang itu ada sekitar 4 petak dan juga ada 1 rumah tingkat yang di belakang itu. Nah, dari pihak korban sendiri mengaku kerugian yang dia alami kurang lebih 5 miliar. Itu untuk bangunan saja. Nah, kita belum lagi hitung berapa kerugian yang dialami oleh masyarakat yang di samping polsek. Itu kan ada yang jualan, sehingga semalam juga banyak yang evakuasi terkait dengan harta benda yang ada di ruko masing-masing itu. Seluruh bangunan Mapolsek dan 9 ruko hangus sehingga kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Polisi masih mengusut dan memburu pelaku penyerangan yang disertai pembakaran itu. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Selasa kemarin memusnahkan ribuan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat di halaman kantor Balai POM. Obat-obatan dan makanan ini disita dari penjual di sejumlah tempat. Nilai ekonomi dari sekitar 6.000 produk obat-obatan dan makanan itu mencapai belasan juta rupiah. Produk terdiri dari 87 obat-obatan generik, 510 obat tradisional, 2.170 jenis kosmetik, dan sekitar 3.300 makanan. Kami sampaikan bahwa total produk yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 6.090 pieces, ya, dengan nilai ekonomi sebesar 113.383.308 rupiah, terdiri dari 87 pieces obat, 510 pieces obat tradisional, 2.173 pieces kosmetik, dan 3.300 pieces pangan. Ya. Hari ini juga dilakukan pemusnahan sisa pengujian barang bukti narkotika golongan 1, yaitu ganja dan sabu. Jadi dalam hal yang kami sampaikan ini memang sangat sedikit, Bapak Ibu, dan ini sudah merupakan sisa yang lama, sekian tahun, sudah hampir 4 tahun. Jadi kalau misalnya ada kemudian sampai ada sisa dikit, itu benar-benar kita hitung, ya, itu benar-benar kita detailkan, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terbuang, dicatat, dan itu juga menjadi bagian pemusnahan hari ini. Produk yang dimusnahkan ini umumnya diperjualbelikan tanpa izin, mengandung bahan kimia berbahaya dan pangan yang sudah kadaluarsa. BPOM menghimbau pedagang tidak menjual barang yang tidak berizin dan kadaluarsa karena selain berbahaya bagi kesehatan, penjual juga dapat dijerat pidana penjara. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pencurian di Merauke selama pandemi meningkat tajam terhitung sejak Januari hingga September ini. Biasanya Polres Merauke hanya menangani 5 kasus setiap bulan, kini naik 2 kali lipat menjadi 10 kasus per bulan. Meningkatnya kasus pencurian ini disebabkan sebagian masyarakat terpuruk akibat pandemi dan kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah. Tingkat pencurian semakin meningkat yang terjadi di siang maupun malam hari, mau curat, pencurian dan pemberatan. Ini karena apa? Karena kelalaian, rata-rata terjadi karena kelalaian masyarakat, bukan karena ada niat pelaku, karena kelalaian masyarakat. Yang terjadi di Yosudarso, SMA Yosudarso, karena jendela sudah terbuka, tidak ada yang menjaga. Yang terjadi di Akper, begitu juga, tempat terbuka, tidak ada yang menjaga, barang-barang dibiarkan begitu saja, anak-anak ini bisa masuk dengan aksesnya. Kemudian untuk motor-motor selalu kunci double stangnya,
Pertama. Yang kedua, jangan lupa kuncinya di motor. Ya, itu yang dua hal itu yang harus diingat baik-baik. Karena modus-modus pencurian di Merauke adalah dorong, kemudian putus kabel. Modus operandinya mereka. Dorong ke tempat yang aman, kemudian putus kabel. Jadi kalau kita lalai dalam hal itu, ya jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita polisi tetap dalam hal ini tim Dead Eder, Buser akan kejar terus sampai kita dapat. Semampu kita, sekuat kita akan kejar terus. Walaupun itu kejadian sudah lama, tetap kalau kita dapat kita langsung cari. Kemudian yang paling sering saya juga ingatkan kepada masyarakat, ayo kita sadar, pasang plat nomornya, dan juga lengkapi kelengkapan sepeda motor maupun mobilnya. Karena itu bisa membantu kita kepolisian untuk mengidentifikasi mana kendaraan curian, mana kendaraan yang benar-benar kendaraan ada pemiliknya. Polisi telah menangkap sejumlah pencuri kendaraan bermotor. Warga yang merasa kehilangan bisa datang dan melapor ke kantor polisi. Warga diminta tetap waspada dan mengunci kendaraannya dengan kunci ganda sehingga tidak mudah dicuri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemandangan di kantor Dispenduk Capil Merauke tidak seperti biasanya. Sejak 2 bulan terakhir, banyak warga Merauke yang datang untuk mengurus KTP di kantor catatan sipil ini. Meningkatnya pengurusan kartu identitas diri karena KTP merupakan syarat utama untuk menerima vaksin. Dispenduk Capil mendata kenaikan 9% dan seluruhnya untuk keperluan vaksinasi. Pada awal pandemi di tahun 2021 ya, memang terjadi kenaikan tren untuk pengurusan KTP karena memang KTP ini dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk program vaksinasi maupun bagi masyarakat yang mau mengurus yang terkait dengan surat kesehatan seperti mau swab atau antigen, itu mereka harus mengurus itu. Memang kenaikannya kalau kita hitung-hitung dari semester 1 2021 itu ada kenaikan sekitar 90%. Jadi posisi di 2020 semester 2 itu posisi pencetakan KTP kita itu sekitar 84%. Tapi sekarang sudah posisi di semester 1 2021 itu sudah pada posisi 93%. Ini ada kenaikan 9%. Jadi memang salah satu instrumen yang mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP adalah juga salah satunya karena pandemi COVID ini untuk kepentingan kesehatan. Pak, mereka yang mengurus itu kebanyakan warga kota Merauke atau dari beberapa distrik, Pak? Semua, jadi dari distrik maupun dari yang di kota Merauke. Jadi kami ada kerjasama juga dengan OPD yang lain, dinas kesehatan atau mungkin dari distrik-distrik, dari kelurahan, itu kami bantu. Jadi nanti mungkin ada data-data pendudukan yang memang bermasalah, kami verifikasi. Kemudian kami sampaikan datanya sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk bisa melaksanakan mendapatkan pelayanan kesehatan itu, Pak. Saat ini sertifikat vaksin sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Sertifikat ini bisa menjadi syarat mulai dari masuk ke pusat perbelanjaan hingga bepergian dengan pesawat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Papua Barat memvaksinasi mahasiswa Manokwari untuk persiapan menuju kuliah tatap muka secara terbatas Selasa kemarin. Mahasiswa baik di perguruan tinggi swasta dan negeri di kabupaten kota di Papua Barat wajib divaksin untuk mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Vaksinasi disambut baik para mahasiswa karena selama kurang lebih 2 tahun ini mereka belajar secara daring, prestasi akademik dan kompetensinya menurun. Mereka ingin aktif kembali di perkuliahan seperti sebelumnya karena bisa berinteraksi langsung dengan dosen. Saya menyambut positif, menyambut dengan gembira kebijakan di mana hari ini diberikan pelayanan khusus kepada Unipa.
selama 1 tahun lebih ini, hampir 2 tahun, merebaknya COVID-19 ini, kemudian Unipa sesuai kebijakan dari kementerian harus kuliah secara offline. Situasi kuliah offline ini berdampak kurang baik terhadap kesiapan para peserta didik atau para mahasiswa ini, sehingga prestasi akademik mereka dan kompetensi mereka itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, vaksinasi yang dilaksanakan sebagai di hari ini merupakan proses untuk bagaimana semua sivitas akademika, mulai dari para dosen, tenaga kependidikan, kemudian para mahasiswa, untuk divaksin secara bertahap sampai dengan kalau sudah selesai, Unipa akan berproses menuju proses perkuliahan secara offline atau kuliah tatap muka. Semula itu kita targetkan 50, karena ini kan launching untuk PTE Perguruan Tinggi Negeri dan PTS di Papua Barat. Jadi jumlah kami target ya 50 orang saja. 50 orang kita coba dari tenaga edukatif dan juga mahasiswa dan masyarakat di sekitar Aman. Kita target 50 aja. Yang penting adalah hari ini di launching Merdeka Kuliah sebagai kebijakan dari Gubernur Papua Barat dengan melihat angka kesembuhan kita saat ini. Nah, jadi supaya kampus ini, kampus-kampus kita baik negeri maupun swasta yang ada di Papua Barat ini, ya, Tuhan tolong sudah bisa mahasiswa kembali kuliah offline. Kan ini gubernur menjawab aspirasi mahasiswa untuk kuliah offline. Ini yang beliau launching hari ini. Dan juga kita mengisi kemerdekaan kita 46 tahun ini. Ini kan aspirasi masyarakat, mahasiswa yang minta supaya mereka kuliah offline. Termasuk juga pelajar. Ini gubernur menjawab. Nah, jadi target kita hari ini cuma 50 aja. 50 ya? Ya, tapi kalau lebih itu puji Tuhan. 50. Target. Ribuan mahasiswa di Unipa ditargetkan selesai divaksin Oktober mendatang, sehingga mereka bisa langsung menggelar tatap muka di tahun ajaran baru. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dinkes Merauke terus menggalakkan vaksinasi bahkan hingga ke tingkat distrik. Namun tetap saja masih banyak warga yang enggan. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di sejumlah distrik ini terkendala akibat pemberitaan negatif sehingga banyak warga menolak karena takut. Seperti di distrik Kaptel, warga secara spontan menolak divaksin karena mereka takut efek sampingnya yang bisa menyebabkan sakit bahkan kematian. Tenaga medis dari puskesmas akhirnya urung melakukan vaksinasi di distrik tersebut. Dilakukan oleh masing-masing puskesmas sampai ke kampung-kampung. Cuma besarnya cakupan per distriknya itu belum kita tahu persis. Untuk distrik itu berapa, paling banyak berapa persen untuk cakupannya itu? Itu yang saya belum tahu. Oh, gitu. Nanti kita evaluasi. Karena kita tidak breakdown sasaran per distriknya. Sasaran kabupatennya kan saja. Itu. Tapi sudah masuk pada tahap kedua vaksinnya? Sudah rata-rata masuk ke tahap kedua? Iya, ada yang sudah. Rata-rata sudah, tinggal kan mengejar dosis kedua. Dosis kedua ya, dosis kedua ini. Dok, kira-kira kendala utama untuk pelaksanaan vaksin di daerah itu, di distrik itu apa, Dok, kira-kira? Dari informasi di lapangan yang dilaporkan kepada kami, ada sedikit resistensi terutama untuk kampung-kampung lokal. Ya, terkait dengan pemahaman vaksin itu sendiri. Ya. Saya kasih contoh kemarin misalnya dari Kaptel, ya, mereka melaporkan bahwa mereka sudah lakukan dosis pertama, ya, tapi ketika mau melakukan dosis kedua itu ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa kalau mereka nanti vaksinasi dosis kedua nanti dong mati. Gitu. Jadi itu ada informasi-informasi hoax yang akhirnya membuat masyarakat takut. Warga termakan isu berita bohong yang menyebut vaksinasi berbahaya. Vaksinasi di Merauke memang sedang gencar-gencarnya dilakukan karena Merauke menjadi salah satu tuan rumah PON. Panitia PON bahkan hanya mengizinkan warga yang sudah divaksin yang bisa menyaksikan pertandingan secara langsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemda Mimika mengajak semua lembaga untuk berpartisipasi dalam doa bersama menjelang penyelenggaraan PON ke-20 dan gelaran Pesparawi ke-13 agar berlangsung lancar dan aman. Doa bersama ini Selasa kemarin diikuti Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat dan agama, pemuda, tokoh perempuan, serta TNI Polri. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop berpesan kepada seluruh warga agar selalu menjaga keamanan dan memberikan sambutan yang terbaik kepada para tamu undangan yang menghadiri kedua gelaran besar nasional, yakni PON dan Pesparawi. Ini kan ada kegiatan-kegiatan yang besar di Kabupaten Mimika, sehingga seluruh masyarakat kita ajak untuk berdoa. Karena kita tahu bahwa dengan kuasa Tuhan, dengan luar biasa kita itu kan dengan pertolongan Tuhan, bahwa semua apa yang kita harapkan, kita laksanakan semua bisa tercapai dengan baik. Untuk itu, maka kami mengajak semua forum, baik kerukunan beragama, forum-forum kewaspadaan dini, forum kerukunan umat, kerukunan suku-suku bangsa ini sepakat hadir. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh lembaga-lembaga masyarakat, paguyuban, kita undang supaya mari kita berdoa sama-sama, kita mohon supaya semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa sukses, dan kita menjadi tuan rumah yang baik. Kita mengajak seluruh masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan sebagai tuan rumah. Partisipasi masyarakat ini hanya 3. Ikut jaga kebersihan, ikut memutus mata rantai COVID, dan yang terakhir mereka juga bisa berpartisipasi dalam menyemarakan Kabupaten Mimika dengan umbul-umbul dan lain-lain dengan biaya sendiri. Mimika menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan PON bersama 3 daerah lainnya di Papua. Selain PON, Mimika juga menjadi tuan rumah Pesparawi atau Paduan Suara Gerejawi ke-13 yang diikuti 29 kabupaten dan kota di Papua. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. BPJS Ketenagakerjaan telah membayar santunan kepada 9.700 tenaga kerja di Kabupaten Mimika per 1 Januari hingga 6 September 2021 dengan nilai 199 miliar rupiah. Sementara untuk jaminan kecelakaan kerja, BPJS Tenaga Kerja juga telah memberikan santunan kepada 51 tenaga kerja dengan total uang sebesar 2,8 miliar. Sedangkan untuk jaminan kematian kepada 101 tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan santunan uang sebesar 4,2 miliar. Santunan ini diberikan BPJS Tenaga-Kerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dan ahli waris Senin lalu. Dari 1 Januari 2021 sampai hari ini 6 September 2021 itu 199,8 sekian lah. Jadi di dalam jaminan pensiun itu ada komponen beasiswa buat ahli waris. Nah, tetapi beasiswa ini tidak dikasih sekaligus, dia bertahap per tahun. Tuh, jadi kayak sebagai misal ya, jadi datanya, dari SD sampai perguruan tinggi? Ya, itu harus disekolahkan, dari SD sampai perguruan tinggi. Contoh jaminan hari tua itu 9.386 kasus dengan total yang kami bayarkan 191.804.590.470. Kemudian jaminan kecelakaan kerja 51 kasus dengan total 2.895.897.807 rupiah. Jaminan kematian 101 kasus dengan total 4.222 juta. Jaminan pensiun di dalamnya ada beasiswa itu untuk 150 kasus dengan total pembayaran itu adalah 1.182.639.805. Khususnya begini, Hari Pelanggan ini kan artinya bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kita. Kita menjadi customer, dan kita menjadi konsumen yang baik untuk pelayanan. Jadi Hari Pelanggan itu intinya bahwa kita memberikan pelayanan yang baik dan kita juga memberikan pelayanan baik, tapi kita juga dilayani juga, kita juga punya sikap yang baik. Kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih dengan Hari Pelanggan ini. Sehingga kita berharap ya Kabupaten Mimika dengan dalam rangka Hari Pelanggan ini mari kita sama-sama semua
mulai memberikan pelayanan yang baik. Kita jadi kita dalam BPJS ini kesehatan, BPJS kesehatan dan yang lain tenaga kerja. Ini semuanya kita membuat supaya kita bisa jadi orang menjadi terbaik. Segera acara hari ini baik ya, bahwa kita bisa memberikan bisa memberikan santunan kepada mereka. Santunan ini bukan ini saja, nanti tanya sama Pak Ferry, bahwa ini kita berikan jaminan beasiswa anak-anaknya itu sampai selesai, sampai tingkat S1. Sehingga saya kira ini masyarakat, mari kita sadar, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita semua rame-rame daftar BPJS Ketenagakerjaan atau Pekerjaan. Perusahaan-perusahaan itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kita sudah punya peraturan daerah terkait dengan perusahaan di daerah harus mengasuransikan tenaga kerjanya melalui BPJS Tenaga Kesehatan. Itu wajib hukumnya. Jadi kami juga sudah membentuk tim kepatuhan. Tim kepatuhan ini akan memonitor semua perusahaan-perusahaan di Timika. Jelas ada sanksi sesuai dengan perda kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita juga berharap kepada perusahaan-perusahaan yang sudah maju, yang mempunyai dana-dana CSR-nya cukup banyak, bisa membantu memberikan jaminan ketenagakerjaan ini kepada masyarakat asli Papua. Wakil Bupati juga meminta perusahaan di Mimika mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan agar mereka nyaman bekerja dan terlindungi. Jika ada perusahaan yang tidak mendaftar ke BPJS, izin usahanya tak akan diterbitkan Pemda. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.